Assalamualaikum Bu Win. Waalaikumsalam Bu Mahiro. Apa kabar siang hari ini? Alhamdulillah Bu Mahiro, sehat-sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan Bu Mahiro? Alhamdulillah baik-baik juga Bu Win. Oh ya Bu Win, bisa minta waktunya untuk saya wawancara tugas saya Bu? Oh ya, tentu bisa Bu Mahiro. Monggo, silakan. Iya Bu Win, kita mulai nggih dari pertanyaan yang pertama. Selama ini bagaimana panjenengan dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang terjadi di sekolah yang panjenengan pimpin, yaitu di TKPKK Mbululor ini Bu? Iya. Dalam mengidentifikasi permasalahan ada dua hal yang terjadi, yaitu bujukan moral dan dilema etika, Bu Mahiro. Di mana yang saya pahami adalah bahwa bujukan moral atau benar versus salah adalah sebuah situasi yang terjadi di mana seseorang dihadapkan pada situasi benar atau salah dalam mengambil sebuah keputusan. Dan dilema etika atau benar versus benar adalah sebuah situasi yang terjadi di mana seseorang dihadapkan pada situasi keduanya benar namun bertentangan dalam mengambil sebuah keputusan. Selama ini bagaimana panjenengan menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oke, sebagai pemimpin ketika dihadapkan dalam situasi mengambil keputusan, tentunya kita harus mengidentifikasi masalah terlebih dahulu nggih Bu Mahiro. Apakah kasus tersebut berada di bujukan moral atau dilema etika? Selanjutnya, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan untuk mengambil keputusan, yaitu kita harus memperhatikan 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian keputusan. Iya Bu, terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa panjenengan lakukan selama ini? Oke, yang pertama saya lakukan adalah dengan mengidentifikasi permasalahan yang ada. Kemudian saya mengenali nilai apa yang bertentangan dalam situasi ini. Setelah itu, saya menentukan siapa yang terlibat. Dalam hal ini, seringkali saya melibatkan guru untuk mengumpulkan fakta. Kemudian saya akan melakukan pengujian benar salah, melaksanakan 3 prinsip resolusi, mencari kemungkinan penyelesaian atau opsi trilema. Selanjutnya, saya akan membuat keputusan, kemudian merefleksikannya. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini panjenengan anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Iya, oke. Ketika kita berhadapan dengan dilema etika, hal yang cukup efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika adalah menggunakan 3 prinsip resolusi, yaitu berpikir berbasis hasil akhir, berorientasi pada aturan yang benar, dan mengutamakan rasa peduli. Kemudian juga memperhatikan dampak jangka panjang juga merupakan hal yang efektif. Selain itu, juga seringkali saya melakukan diskusi dengan para guru dan pemangku kepentingan di sekolah untuk menyelesaikan sebuah kasus atau permasalahan, Bu Mahiro. Iya, Bu. Selanjutnya, apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang di sekolahnya panjenengan, Bu? Menurut saya, dilema etika adalah permasalahan yang memang agak sulit untuk diputuskan. Karena menyangkut hal yang sama-sama benar, itu adalah tantangannya.
Namun, saya kembalikan lagi pada nilai-nilai yang saya pegang teguh dan aturan yang berlaku serta tidak lupa kepedulian terhadap sesama juga harus saya pertimbangkan. Apakah Anda memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Oke, kalau seperti itu ya tergantung Bu, seberapa mendesak dan seberapa besarnya pengaruh terhadap lembaga yang saya pimpin. Jika memang memerlukan waktu dan pihak-pihak lain yang terlibat, maka saya membuat alokasi waktu khusus. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Oke, sebagai seorang kepala sekolah tentunya saya harus membuat keputusan dengan berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang saya pahami. Namun melibatkan dewan guru atau pihak terkait juga bukan hal yang salah selama hal itu baik untuk siswa dan lembaga. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, Bu, pembelajaran apa yang dapat panjenengan petik dari pengalaman-pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Oke, nilai-nilai kebajikan dalam diri, prinsip pengambilan keputusan, paradigma berpikir, dan langkah-langkah pengambilan keputusan menjadi dasar pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Demikian, Bu Mairo. Iya, terima kasih sekali Bu Win nggih atas waktunya sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Semoga Bu Win sehat selalu. Sama-sama Bu Mahiro, semoga apa yang kita laksanakan pada siang hari ini dapat bermanfaat untuk lembaga kita masing-masing nggih Bu Mahiro nggih. Terima kasih Bu Win. Assalamualaikum. Sama-sama Bu Mahiro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Sagita. Waalaikumsalam Bu Mahira. Apa kabar hari ini Bu Sagita? Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan Bu Mahira? Alhamdulillah sehat dan baik juga Bu Sagita. Oh ya Bu Sagita, bisa minta waktunya untuk wawancara? Monggo silahkan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bu Sagita. Baik, kita mulai nggih dengan pertanyaan yang pertama. Selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, khususnya di sekolah yang panjenengan pimpin, yaitu di TKP GRI Jambon? Kasus dilema etika yang ada di sekolah saya biasanya muncul ketika terdapat dua pilihan atau lebih yang memiliki konsekuensi etis yang saling bertentangan, misalnya antara keadilan dan belas kasih. Kasus-kasus ini diidentifikasi melalui pengamatan situasi di mana ada konflik nilai atau prinsip moral, seperti saat saya harus memilih antara kepentingan individu versus dan juga kepentingan kelompok, atau saat kepatuhan pada aturan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, seperti itu. Baik, pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan?
Pengambilan keputusan yang saya lakukan di sekolah saya dengan mempertimbangkan berbagai perspektif dan nilai yang berlaku di lingkungan sekolah saya, seperti kepentingan siswa, guru, dan kebijakan sekolah. Jika terdapat dua kepentingan yang sama-sama benar, proses pengambilan keputusan yang saya lakukan cenderung melibatkan diskusi kolektif dan juga musyawarah, memastikan bahwa semua pihak memiliki kesempatan untuk memberikan pandangan mereka. Jadi prinsip dasar seperti keadilan, kepentingan bersama, dan kesejahteraan siswa sering menjadi prioritas dalam proses ini, begitu Bu? Iya. Terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini, Bu? Langkah-langkah yang saya lakukan yang pertama yaitu mengumpulkan informasi dan memahami konteks masalah secara menyeluruh, mengidentifikasi semua pihak yang terlibat serta nilai-nilai yang relevan, melakukan konsultasi atau musyawarah baik dengan pihak internal, guru staf, guru-guru semuanya maupun dari pihak eksternal jika diperlukan. Memilih solusi yang paling seimbang dan bijaksana seharusnya dengan mempertimbangkan dampak jangka pendek dan jangka panjangnya. Seperti itu Bu Mahiro. Iya, Bu. Terus hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, tentu saja diskusi terbuka dengan berbagai pihak untuk mempertimbangkan dari berbagai sudut pandang seperti itu, terus menilai situasi dengan prinsip moral yang jelas seperti keadilan, integritas, dan juga tanggung jawab. Mendapatkan pandangan dari orang-orang yang berpengalaman atau ahli dalam bidang tertentu untuk perspektif tambahan. Mengedepankan transparansi dan komunikasi yang baik untuk memastikan semua pihak bisa memahami alasan dibalik keputusan tersebut. Iya. Terus hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya adalah ketidakpastian ya mengenai dampak keputusan di masa depan, konflik antara aturan yang ada dengan rasa keadilan atau belas kasihan, kesulitan dalam mengakomodasi kepentingan yang saling bertentangan, dan juga tekanan sosial atau birokrasi yang mempengaruhi objektivitas keputusan. Apakah Anda memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Ada beberapa kasus yang dapat diselesaikan dengan segera, terutama jika situasinya jelas dan tidak membutuhkan analisis mendalam. Untuk kasus yang lebih kompleks, biasanya diperlukan waktu untuk melakukan diskusi, pengumpulan fakta, dan evaluasi sebelum sampai pada keputusan final. Penjadwalan saya untuk musyawarah atau pertemuan dengan pihak-pihak terkait biasanya saya lakukan sesuai dengan urgensi kasus, seperti itu. Iya, Bu. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika itu, Bu? Tentu saja ada, Bu.
Orang-orang yang memiliki pengalaman atau keahlian di bidang etika atau moral itu yang menjadi faktor pendukung keputusan, dan juga rekan kerja yang dapat memberikan masukan objektif, ketersediaan panduan atau kebijakan etika yang jelas di dalam organisasi sekolah saya, dukungan dari pimpinan yang memberikan ruang atau diskusi dan pertimbangan yang mendalam. Baik, pertanyaan yang terakhir ya Bu Sagita. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat panjenengan petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang khususnya terjadi di sekolah yang panjenengan pimpin? Iya, pentingnya mempertimbangkan setiap perspektif ya dan dampak bagi semua pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan tersebut. Mengakui bahwa tidak ada keputusan yang sempurna, namun pengambilan keputusan yang terbaik adalah yang didasarkan pada prinsip moral dan analisis yang berhati-hati. Menyadari bahwa empati dan keadilan harus selalu menjadi pilar dalam menghadapi dilema etika, membangun keterampilan dalam berkomunikasi dan bernegosiasi untuk mencapai konsensus yang adil dan dapat diterima oleh semua pihak. Pengalaman ini mengajarkan saya bahwa pengambilan keputusan dalam dilema etika memerlukan keseimbangan antara prinsip moral, kebijakan yang berlaku, serta kepentingan individu dan juga kepentingan kelompok. Seperti itu, Bu Mahira. Iya Bu Sagita. Saya ucapkan terima kasih Bu Sagita sudah memberikan waktunya untuk saya wawancara pada kesempatan yang berbahagia ini. Saya ucapkan terima kasih ya Bu Sagita. Iya, sama-sama Bu Mahira. Semoga bermanfaat untuk Bu Mahira dan lembaga Bu Mahira juga. Ya, amin, amin. Selamat siang Bu Sagita. Selamat siang.